Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dari kelas 4A3. Di sini saya akan membahas materi tentang lunturnya budaya gotong royong di era globalisasi. Gotong royong sebagai saripati Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai para pendiri yang buah pikirannya sangat brilian. Para pendiri negara tersebut saling melontarkan gagasannya demi mencari dasar yang kuat lagi berdirinya bangsa ini pada saat mempersiapkan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang gagasannya dipakai sebagai pondasi negara yaitu Soekarno. Soekarno pernah mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno bahkan merangkum Pancasila dalam satu nilai, gotong royong, atau yang disebutnya sebagai Ekasila. Pada saat sekarang ini, perilaku gotong royong mengalami banyak perubahan di Indonesia. Di daerah perkotaan, perilaku gotong royong sudah semakin jarang dilakukan. Sebaliknya di daerah pedesaan, pinggiran kota, masih banyak ditemukan perilaku gotong royong yang ditampilkan oleh warganya, baik itu kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Di daerah pedesaan masih mudah ditemukan orang gotong royong pada acara hajatan, pengantin, atau tunangan. Muhammad Hatta di beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa gotong royong adalah nilai yang dihidupi bangsa ini sejak dulu kala. Muhammad Hatta di beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa gotong royong adalah nilai yang dihidupi bangsa ini sejak dulu kala. Hatta berpendapat bahwa gotong royong sebagai nilai asli Indonesia dalam hal ekonomi kini bercampur dengan sistem ekonomi lainnya. Hatta dalam tulisan yang berjudul Demokrasi Kita mengatakan bahwa gotong royong sebenarnya merupakan landasan sosial yang hebat bagi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Dalam segi ekonomi, semangat gotong royong yang merupakan koperasi sosial adalah dasar yang sebaik-baiknya untuk membangun koperasi ekonomi sebagai dasar perekonomian rakyat. Keyakinan tertanam bahwa hanya dengan koperasi dapat membangun kemakmuran rakyat. Masyarakat Indonesia amat menjunjung tinggi gotong royong. Artinya, tata hubungannya bukan hanya bersifat lahiriah karena lahir dari kodrat manusia Indonesia yang mengakui kebersamaan. Kerjasama masyarakat Indonesia yang terpupuk dengan demikian juga bukan didasarkan oleh kepentingan, melainkan karena sukarela. Dalam contoh yang sederhana dari kehidupan desa, kita bisa melihat sifat dan sikap ini. Desa sekarang sudah banyak kita bisa menyaksikan kehidupan gotong royong itu. Orang membuat jembatan, menggali selokan, menebang pohon, dan sebagainya dengan gotong royong. Baiklah, kita lanjut membahas tentang lunturnya budaya gotong royong di era globalisasi. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Dahulu bangsa Indonesia terkenal bangsa yang memiliki budaya adiluhung. Budaya di masyarakat yang sangat dibanggakan adalah budaya gotong royong. Para leluhur dahulu sudah mewariskan semangat kegotong royongan. Semangat yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Tapi sepertinya saat ini semangat gotong royong itu mulai hilang, lunturnya bersama perkembangan zaman. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang. Padahal Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong. Kebersamaan dan bahu-membahu menjadi kunci keberhasilan Indonesia merdeka.
dan juga faktor melunturkan semangat gotong royong dikarenakan banyak bantuan yang diberikan, membuat orang mulai hilang semangat gotong royong. Kurangnya semangat gotong royong menimbulkan masyarakat kurang peka terhadap suatu yang terjadi di lingkungannya. Padahal gotong royong mampu menjadi alat komunikasi yang efektif. Yang masih diharapkan untuk terus menjaga kegotong royongan adalah masyarakat desa. Semoga desa mampu menjadi penjaga pilar kejayaan Pancasila dengan tetap menjaga semangat gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Istilah gotong royong ini merupakan istilah asli Indonesia. Gotong royong berasal dari gotong yang artinya bekerja dan royong yang artinya bersama-sama. Oke, berikutnya, apa sih yang membuat gotong royong sudah mulai pudar? Nah, di sini kita akan tahu ya. Yang pertama yaitu malas. Alasan ini merupakan alasan klasik. Namun alasan inilah yang sering muncul di masyarakat. Rasa malas adalah perasaan yang dimiliki oleh hampir semua orang. Oleh sebab itu, saat orang merasa malas, maka apapun kegiatannya, dia merasa enggan untuk berperan aktif. Tak terkecuali saat ada kegiatan gotong royong. Oke, selanjutnya yaitu ada biasanya kesibukan. Tak sedikit orang yang disibukkan dengan pekerjaan mereka, sehingga hampir tak ada waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Bahkan ada orang yang rela mengeluarkan uang untuk membayar orang lain untuk mewakili mereka saat ada gotong royong. Berikutnya, seperti kecemburuan sosial. Sering adanya bantuan langsung dari pemerintah membuat permasalahan tersendiri di masyarakat. Hal ini tak lepas dari pembagian bantuan yang terkadang tidak tepat sasaran. Bahkan berkembang asumsi di masyarakat terkait bantuan yang seharusnya dibagi rata. Nah, kecemburuan dan rasa iri inilah yang terkadang membuat orang jadi enggan untuk melakukan kegiatan seperti gotong royong. Kemudian biasanya ada pemahaman keliru soal bantuan. Bantuan untuk pembangunan dari pemerintah membuat orang terkadang keliru dalam memahami. Banyak asumsi bahwa tak perlu ada gotong royong bila sudah ada bantuan dari pemerintah, karena tenaga kerja sudah dibayar dengan dana bantuan. Memang tak sepenuhnya keliru, namun ada kalanya bantuan juga butuh swadaya dari masyarakat. Karena ada juga bantuan yang sifatnya stimulan dan butuh partisipasi dari masyarakat. Dengan banyaknya bantuan yang diturun di masyarakat, sehingga tak sedikit masyarakat yang akhirnya ketergantungan pada bantuan. Selanjutnya, kurang bersosialisasi atau egois. Ego orang yang besar terkadang membuat orang menjadi kurang bersosialisasi, enggan berbaur dan acuh tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dapat kita ketahui, pada saat ini jiwa gotong royong pada diri manusia mulai luntur, apalagi di daerah perkotaan. Jiwa semangat untuk bantu-membantu juga mulai pudar. Hal ini sebenarnya akan berdampak buruk bagi para masyarakat, karena masyarakat hanya mementingkan diri sendiri, keras kepala, egois, dan acuh. Apalagi semakin berkembangnya teknologi tentunya akan membuat manusia malas akan mengerjakan sesuatu, karena semua pekerjaan sudah dikerjakan dengan teknologi mesin dan robotik. Kita sebagai generasi muda seharusnya tetap menjunjung tinggi nilai gotong royong dimanapun kita berada, karena itu merupakan warisan budaya dari leluhur kita yang harus tetap dilestarikan dan jangan sampai hilang karena terhalang oleh perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Terima kasih, mungkin hanya sedikit materi itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Bila ada kekurangan, boleh kawan-kawan untuk menambahi materi tersebut. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.